topik ya. Salah satu nikmat yang paling sering dilupakan adalah nikmat sehat. Nah, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum belajar kita akan berdoa. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semangat nih. Yang siang ini biasanya kurang semangat ya. Ya. Ayo semuanya berdiri. Ibu akan memainkan satu permainan namanya lakukan yang bos katakan, jangan lakukan yang bos lakukan. Pegang hidung. Ayo, siapa yang salah? Pegang pundak. Ayo, yang salah. Pegang mulut. Pegang tangan. Ya, tepuk tangan kita semua. Adik semua ya, aman ya? Alhamdulillah, adik semua hari ini. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan sedikit kata-kata motivasi ya. Nah, di sini jika kamu ingin memiliki jalan yang lancar dan cerah untuk masa depan, maka buatlah pendidikan sebagai tiketnya. Masa depan yang cerah esok hari hanyalah untuk orang yang sudah mempersiapkan dirinya dengan segala usahanya mulai hari ini. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, yang pertama melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model problem-based learning, berbantu media video YouTube, peserta didik dapat mengidentifikasi instrumen kebijakan moneter, menganalisis instrumen kebijakan moneter di Indonesia dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Ada yang ingat materi yang lalu kita belajar apa? Lihat di tangan, silakan. Kenaikan? Ya, kenaikan harga secara terus menurun. Ada yang bisa mencontohkan bagaimana inflasi itu? Saya Bu, sekarang cabai. Ya, Cabai sekarang harganya itu sekitar 1 kilonya 15.000. Naik lagi Bu, 1 onnya itu sekitar 25. Oh, ya, jadi seperti itu ya. Pemerintah perlu membuat kebijakan agar menekan tingkat inflasi agar tidak semakin naik. Mengapa? Ayo. Ibaratkan perekonomian ini seperti sebuah mobil. Di dalam mobil itu ada pedal gas dan ada rem. Nah, untuk menjaga stabilnya berjalannya mobil perlu keseimbangan antara gas dan rem. Ada dua kebijakan pemerintah untuk mengatasi kestabilan ekonomi. Yang pertama ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan moneter ini ibaratkan rem. Pedal gas itu adalah ibarat kebijakan fiskal. Jadi, kira-kira apa itu kebijakan moneter? Yuk, silakan coba. Ya, boleh. Kebijakan ekonomi yang berfungsi mengatur jumlah pasokan uang dalam suatu negara untuk mencapai ekonomi yang stabil. Nah, tepuk tangan untuk yang sudah berpendapat. Perhatikan gambar. Ini gambar apa? Uang. Tapi uangnya kok diapakan? Dibuat? Bawa uang. Satu apa tuh? Aku bayangkan. Inilah peran dari kebijakan moneter dalam mengatasi hal-hal seperti ini. Untuk lebih memahami permasalahan ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Pernah dengar nggak mata uang di dunia yang nilai tukarnya sangat rendah? Bahkan harga kertasnya lebih mahal dari nilai uang itu sendiri. Kamu pasti kepo kan dengan negara yang memiliki nilai mata uang rendah ini? Atau mungkin kamu berpikir negara kita masuk ke dalam daftar ini? Memiliki uang segudang, negara Somalia lantas tak membuat sekoper penuh uang di jalanan. Uang ini nantinya akan dibawa ke pasar untuk diperjualbelikan. Ini ada negara Venezuela.
negara yang dikenal memiliki cadangan minyak terbesar di dunia ini, menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Dan saking miskinnya pada 2014 silam, Venezuela didera krisis ekonomi yang sangat parah yang mengakibatkan inflasi yang juga meroket. Jika kamu berkunjung di sana, kamu akan melihat uang berterbangan di mana-mana, seperti sampah yang tidak ada harganya. Dan ada negara Zimbabwe. Nilai tukar mata uang Zimbabwe menjadi terburuk di dunia. Bayangkan saja, 35.000 triliun dolar Zimbabwe setara dengan 1 US dollar. Uang 100 miliar dolar Zimbabwe hanya cukup untuk membeli 3 butir telur ayam saja. Oke. Maksud dari video tadi apa? Menurut kamu? Yang dimaksud video tadi adanya yaitu kenaikan sejarah inflasi itu Bu, Ya. itu harus seimbang dengan kebijakan ekonomi. Jadi kalau itu inflasi dengan kebijakan ekonomi tidak seimbang, maka contohnya seperti tadi inflasi makin perharinya makin naik. Ya. Ibu akan membentuk kelompok. Oke, kelompoknya langsung saja satu jalur ya. Rivaldo ke belakang dan seterusnya ke belakang ya. Oke, Ibu beri waktu untuk bergabung bersama kelompoknya. Silakan. Ya, jadi kelompok 1 tulis. Ingat, kelompok 5 tulis kelompok 6. Pertama, sebelum mengisi lembarnya, kalian baca dulu petunjuk pengisian lembar kerja kompetensi atau LKPD-nya. Lembar keduanya sudah ada. Nah, di situ ada kompetensi dasarnya dan yang pertama kalian disuruh membuat apa? Peta kon. Lalu yang kedua, tulis instrumen kebijakan moneter dari video tadi. Ya, diskusikan bersama temannya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya kepada ibu ya. Mencetak uang. Sudah semua? Sudah. Kelompok yang kedua untuk maju ke depan. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Ibu tunjuk. Ya Bu, ya Bu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter. Terus nama saya adalah Nuri dari kelompok 1. Nama makanan nasi goreng. Baik, saya di sini akan membacakan karya saya karya kelompok kami, definisi dan jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah serangkaian kebijakan ekonomi yang berfungsi mengatur jumlah pasokan uang dalam suatu negara untuk mencapai ekonomi yang stabil. Instrumen kebijakan moneter di Indonesia, Bank Sentral memerlukan beberapa instrumen sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif. Yang disebut satu, politik diskonto, politik cadangan kas, yaitu kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan. Politik pasar terbuka atau operasi pasar terbuka. Baik, kebijakan moneter kuantitatif. Pertama, politik panggung kredit. Kedua, politik rujukan orang. Oke, kelompok lain silakan menanggapi kelompok 1. Yang moneter apa ini namanya moneter? Nah, apa yang disebut moneter? Jelas. Kebijakan moneter adalah sepakat kebijakan ekonomi atau sebagai yang berfungsi mengatur jumlah
wabarakatuh. Saya Fakri dari kelompok 3 mempresentasikan dari video tadi. Satu, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang berfungsi mengatur jumlah pasokan uang dalam suatu negara untuk mencapai ekonomi yang stabil. Pertanyaannya ada. Silakan dijawab. Dan saya akan menjawab. Kebijakan uang longgar adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar. Silakan dilihatkan. Nah, sudah rapi? Rapi. Nah, apakah sudah lengkap dari definisinya ada? Instrumennya ada? Lanjut analisis dari video? Ada? Ya. Nah, ada 3 ya tadi ya. Berapa tadi? Ada? Ada? Nah, tangan penunjuk kelompok. Setelah Ibu melakukan penilaian kemampuan bertanya, kemampuan berargumentasi dan memberikan saran kepada kelompok yang maju, itu sudah baik walaupun ada beberapa yang belum bersuara ya. Nah, Ibu akan mengevaluasi pekerjaan kelompoknya sudah bagus, sangat-sangat bagus. Setiap kelompok sudah aktif membantu temannya dalam bekerja kelompok. Definisi kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh siapa? Pemerintah. Dalam hal ini apa, Bang? Bank sentral. Untuk apa? Mengatur pemasukan uang agar ekonomi stabil. agar stabil. Saja ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, apa tadi? Politik diskonto. Nah, politik diskonto. Terus apa lagi? Politik cadangan kas. Nah, politik cadangan kas. Itu kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga bank dalam rangka memperlancar likuiditas sehari-hari. Politik cadangan kas, yaitu apa? Tadi Kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank-bank umum. nah, apa saja yang termasuk dalam kebijakan kualitatif? Ada 2 atau 3 tadi? Dua. Apa tadi? Yang pertama? Politik pagu kredit. Politik pagu kredit. Yang kedua? Politik moral. Nah, membagikan masing-masing isi lagi bukunya ya. Bukunya ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Nah, apakah menyenangkan? Kelompok terbaik jatuh pada kelompok 1. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Kedepannya semoga lebih baik. Action. Jangan lupa belajar materi selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Lebih banyak membaca materi atau mencari informasi dari sumber lain juga boleh. Untuk menutup pelajaran hari ini, ketua kelas silakan pimpin doa. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.